Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita baca dosa besar yang pertama yang beliau sebutkan, yaitu asyirku billahi ta'ala, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, al-kabiratul ula asyirku billahi ta'ala. Dosa besar yang pertama adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata, fa akbarul kabairi asyirku billahi ta'ala. Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nu'ani, dan dosa syirik itu, dosa menyekutukan Allah itu ada dua. Ahaduhuma, yang pertama, wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu bahwa engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khalaqaka, sedangkan Allah lah yang telah menciptakanmu. Wa ta'budu ma'ahu ghairahu, dan kamu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min hajarin, baik yang kamu ibadah itu berupa batu, au basyarin atau manusia, au syajarin atau pohon, au syamsin atau matahari, au qamarin atau bulan, au nabiyyin atau nabi, au syaikhin atau seorang syekh, au jinniyin atau seorang jin, au najmin atau bintang, au malakin atau malaikat, au ghairi zalik atau yang lainnya. Wa hadza huwa syirkul akbar allazi zakarahu Allah azza wa jalla, dan inilah dia syirik besar yang telah Allah azza wa jalla sebutkan. Jadi Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, yaitu mempersembahkan suatu ibadah yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya menyekutukan Allah dalam ibadah. Syirik itu yang merupakan dosa paling besar ada dua macam. Yang pertama, seseorang menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah azza wa jalla, sedangkan Allah azza wa jalla adalah Rabb yang telah menciptakannya. Lalu ia mengibadahi tandingan tersebut bersamaan dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang diibadahi itu berupa batu atau manusia atau pohon atau matahari atau bulan atau seorang syekh, seorang guru atau jin atau bintang atau malaikat ataupun yang lainnya. Itu termasuk dalam syirik besar, dan inilah syirik yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan ayat-ayat yang berisi larangan melakukan syirik besar ini. Qala Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila ia disekutukan dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni apa atau dosa yang di bawah demikian, di bawah dosa syirik, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi ayat ini menegaskan bahwa dosa syirik tidak akan Allah ampuni jika seseorang meninggal dalam keadaan melakukan syirik. Dan dosa-dosa yang di bawah kesyirikan seperti dosa-dosa besar, maka itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah ampuni atau Allah siksa dalam neraka sampai habis dosanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke surga. Dan itu merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika seseorang mati membawa dosa tersebut adalah dosa syirik. Sementara dosa-dosa besar yang lain itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak, Allah azab sampai bersih dia dari dosanya, atau jika Allah berkehendak, Allah ampuni dosa tersebut.
Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka sesungguhnya Allah telah haramkan ia masuk surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya. Kalau di ayat yang pertama dinyatakan bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa di bawah dosa syirik. Dalam ayat selanjutnya yang disebutkan oleh Az-Zahabi dinyatakan bahwa surga Allah haramkan atas orang yang melakukan kesyirikan dan tempat tinggalnya di akhirat nanti adalah neraka. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa kesyirikan disebut kezaliman yang besar? Karena ibadah itu adalah hak Allah semata-mata. Sebagaimana Nabi SAW tegaskan bahwa ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jika hak Allah ini dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka seseorang telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itulah yang disebut dengan zul, kezaliman. Yang harusnya ibadah dipersembahkan kepada Allah lalu dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka itu merupakan perbuatan zalim. Oleh sebab itu Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyriku billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah telah haramkan ia masuk surga. Dia tidak akan masuk surga selama-lamanya dan tempat kembalinya adalah neraka. Wal ayatu fi dzalika katsiratun. Dan ayat-ayat yang membicarakan hal demikian, yaitu tentang kesyirikan, katsiratun, sangat banyak. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang membicarakan tentang kesyirikan sangat banyak. Karena Al-Qur'an seperti dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Quran itu semuanya membicarakan tentang tauhid, dan di antara yang menjadi penyempurna tauhid adalah menjauhi lawannya, yaitu syirik. Faman asyraka billahi, maka barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, tsumma mata musyrikan, kemudian dia mati dalam keadaan musyrik, fahuwa min ashabin nari qat'an, maka dia termasuk penghuni neraka secara pasti. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, baik dengan batu, dengan manusia, dengan pohon, dengan matahari, dengan bulan, dengan seorang nabi, dengan seorang syekh, dengan jin, dengan bintang, dengan malaikat, atau dengan apapun, lalu dia mati ya dalam keadaan menyekutukan Allah dalam ibadah dengan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, fahuwa min ashabin nari qat'an, maka dia termasuk di antara penghuni neraka secara pasti, ya, secara pasti. Barang siapa yang melakukan kesyirikan mati dalam keadaan musyrik, maka pasti dia termasuk penghuni neraka. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannati wa in uzziba binnar. Sebagaimana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan mukmin, mati dalam keadaan beriman, fahuwa min ashabil jannah, maka dia termasuk penghuni surga, wa in uzziba binnar, walaupun sebelumnya dia disiksa di dalam neraka. Jadi kaidahnya, barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu kemudian mati di atas dosa syirik tersebut, maka dia pasti termasuk penghuni neraka. Sebagaimana barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, mati dalam keadaan mukmin, maka dia pasti merupakan penghuni surga di akhirat nanti, walaupun sebelum dia masuk ke surga dia disiksa terlebih dahulu di neraka karena ada dosa yang dia lakukan. Jadi orang musyrik pasti masuk neraka dan orang mukmin pasti masuk surga walaupun sebelumnya dia disiksa di dalam neraka terlebih dahulu. Wa fi sahihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam as-sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata beliau, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata beliau, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Salasan, Nabi mengucapkan ucapan tersebut selama 3 kali. Nabi mengucapkan, maukah kalian saya beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Itu diucapkan oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali.
karena menunjukkan pentingnya apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau mengulangi ucapan tersebut sebanyak 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Qala, maka beliau bersabda, al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar, yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu dalam ibadah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa, dan Rasulullah SAW saat itu bertelekan dengan tangannya. Fajalasa, maka beliau duduk. Faqala, maka beliau bersabda, ala wa qawlu zur, ketahuilah, dan ya kata-kata palsu. Ala wa syahadatu zur, ketahuilah, ya, dan kesaksian palsu. Famazala yukarriruha, maka Nabi SAW terus-menerus mengulang-ulangnya. Hatta qulna laitahu sakat, hingga kami mengatakan, ya mudah-mudahan Nabi SAW diam. Ya Nabi mudah-mudahan diam. Para sahabat mengucapkan hal itu karena Nabi SAW mengulang-ulang ya 3 dosa besar tersebut, sehingga para sahabat merasa iba kepada Nabi SAW, sehingga mereka berharap Nabi SAW diam. Jadi Rasulullah SAW menerangkan kepada para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim bahwasanya dosa besar yang paling besar itu ada 3. Yang pertama, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, mempersembahkan suatu ibadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah berkata palsu dan juga memberikan kesaksian palsu. Dan itu diulang-ulang oleh Nabi SAW menyampaikannya kepada para sahabat di majlis tersebut, sampai para sahabat mengatakan mudah-mudahan Nabi SAW diam, karena para sahabat merasa iba, merasa kasihan kepada Nabi SAW yang terus-menerus mengulang ucapan beliau tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, ya, fazakara minha asyirku billah. Taib, kata Rasulullah SAW, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Al-mubiqat ail muhlikat, 7 dosa yang membinasakan. Fazakara minha, maka Nabi SAW menyebutkan di antara 7 dosa tersebut, dosa apa? Asyirku billah, yaitu berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW juga bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya, keluar dari agama Islam, maka bunuhlah oleh kalian. Ya, tentu yang diperintahkan untuk membunuh orang yang murtad dari agamanya adalah penguasa muslim. Inilah syirik yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yaitu mempersembahkan ibadah yang merupakan hak Allah semata-mata kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan hukumannya luar biasa. Di antara hukumannya, ya, Allah tidak akan ampuni dosanya. Allah haramkan dia masuk surga. Allah pastikan dia masuk neraka. Kemudian syirik seperti itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Kemudian orang yang mati melakukan dosa syirik ini, syirik besar ini, maka dia pasti seorang musyrik, dan kalau dia meninggal, dia pasti merupakan penghuni neraka. Kemudian syirik besar juga merupakan dosa besar yang paling besar, dan merupakan dosa besar yang paling pertama dari 7 dosa besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nau'u tsani, syirik yang kedua, ya, ar-riya'u bil a'mali. Kata beliau, wa nau'u tsani minasyirki, ya, jenis syirik yang kedua dari jenis yang kedua dari kesyirikan, ar-riya'u bil a'mal, yaitu berbuat riya dalam amal-amal ibadah yang dilakukan. Ini jenis syirik yang kedua, yaitu riya dalam amal ibadah yang dilakukan. Riya maksudnya adalah memperlihatkan ibadah kepada orang lain agar orang-orang memuji ibadah tersebut. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa, ya, yang berharap bertemu dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah dia menyekutukan seseorang dalam beribadah kepada Rabbnya. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang berharap bertemu Tuhannya, pertama hendaklah dia melakukan amal yang saleh, amal yang ya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan tidaklah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Ya,
Apa makna tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang dalam ibadah? Dalam ayat ini surah Al-Kahfi ayat 110 kata Az-Zahabi ay la yurai bi amalihi ahadan. Maksud tidak menyekutukan seseorang dalam beribadah kepada Rabbnya dalam ayat ini adalah tidak berbuat riya terhadap seseorang dalam amal solehnya. Ya, karena kata para ulama, amal itu dikatakan amal soleh jika dia memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, bahwa seseorang mengerjakannya niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan karena sebab yang lain, bukan karena motif yang lain, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal itu dikatakan soleh kalau sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu baru dikatakan amal soleh. Jadi barang siapa yang berharap kepada Allah Azza wa Jalla untuk bertemu dengannya, maka syaratnya ada dua: mengerjakan amal soleh dan menjauhi riya dalam ibadahnya. Ya, mengerjakan amal soleh maksudnya beribadah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh beribadah menurut selera kita masing-masing, ya. Tapi beribadah harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa ada dua hadis yang agung yang menjadi pokok diterimanya ibadah seseorang. Hadis yang pertama adalah hadis yang terkait dengan niat dalam hati. Hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal-amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang mendapatkan ganjaran ya sesuai dengan niat yang diniatkan dalam hatinya. Hadis yang kedua adalah man amila amalan ya laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalnya ditolak. Ini adalah perintah untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Az-Zahabi berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, iyyakum wasyirkal asghar. Jauhilah oleh kalian semua syirik kecil. Qalu ya Rasulullah. Mereka bertanya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa masyirkul asghar? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Qala riya'u. Maka Rasulullah SAW menjawab, dia adalah riya. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, jauhilah oleh kalian syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud dengan syirik kecil adalah riya dalam ibadahnya. Yaqulullahu ta'ala yawma yujazil ibada bi'a'malihim. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada hamba-hamba atas amal ibadah mereka. Apa kata Allah? Izhabu ilal ladzina kuntum turaunahum bi'amalikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada hamba-hamba atas amal mereka. Lalu Allah berfirman kepada orang-orang yang selama di dunia dia beribadah dengan riya. Kata Allah apa? Pergilah kalian wahai orang-orang yang riya ya kepada orang-orang yang kalian riya karena mereka dengan amal-amal kalian selama kalian di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian akan mendapatkan pahala dari orang-orang tersebut. Nah, ini ya kerugian yang luar biasa yang akan diterima, yang akan diderita oleh orang-orang yang melakukan ibadah dengan riya pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ganjaran kepada hamba-hambanya yang ikhlas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kepada orang-orang yang beribadah karena riya, Allah katakan, wahai orang-orang yang riya, selama kalian beribadah ya di dunia, hari ini aku memberikan pahala kepada hambaku yang telah beribadah dengan ikhlas karena aku. Lalu kalian, karena kalian beribadah dengan riya selama dunia, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian riya beribadah karena mereka selama di dunia. Ya, mungkin kalian riya ya kepada pejabat, mungkin kalian riya ya di hadapan orang kaya, mungkin kalian dulu beribadah ya riya di hadapan murid-murid kalian, di hadapan tokoh-tokoh dan sebagainya. Sekarang di hari kiamat, pergilah kalian menemui mereka, lalu mintalah pahala kepada mereka. Tentu ya orang-orang yang seseorang riya karenanya, dia tidak akan bisa memberikan pahala. Oleh sebab itu seseorang harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya ya, karena jika orang riya maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran
pada hari kiamat, malah dia akan mendapatkan ya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amal, asyraka ma'iya fihi ghairi, lalu menyekutukan aku dengan yang lain dalam ibadah tersebut, fahuwa lilladzi asyraka, maka ibadah tersebut bagi orang yang ia sekutukan aku dengannya dalam ibadah tersebut. Wa ana minhu bari, dan aku berlepas diri darinya. Ya, barang siapa yang mengerjakan suatu amal soleh, meskipun amal soleh yang kecil kelihatannya, tapi dia riya dalam amal soleh tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya menerima amal soleh tersebut. Amal soleh tersebut untuk orang yang ia riya karenanya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sam'a Allahu bi, barang siapa yang melakukan sum'ah. Sum'ah artinya dia menceritakan amal ibadahnya agar orang lain mendengar, lalu orang lain memuji amal ibadah tersebut. Hukuman bagi orang yang sum'ah? Kata Rasulullah SAW, man sam'a Allahu bi, barang siapa yang melakukan ibadah dengan sum'ah, maka Allah akan bongkar niatnya tersebut pada hari kiamat. Dia di dunia beribadah lalu ceritakan kepada orang lain supaya orang lain memujinya, ya, supaya orang lain menyenanginya, maka di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bongkar niatnya tersebut di hadapan manusia. Wa man ra'a Allahu bihi, barang siapa yang beribadah karena riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan niatnya tersebut di hadapan manusia pada hari kiamat. Siapa yang tidak malu, ya, ketika seseorang beribadah, ya, kemudian ibadah tersebut dia telah capek dan letih mengerjakannya, lalu pada hari kiamat dia tidak mendapatkan pahala, malah di sisi Allah Azza wa Jalla Allah akan bongkar niat yang sebenarnya dari ibadah yang ia lakukan. Dia beribadah karena sum'ah, karena ingin didengar oleh orang lain ibadahnya tersebut, maka di hari kiamat Allah akan bongkar niat asli dari orang tersebut beribadah, bahwa dia beribadah karena ingin didengar oleh orang lain sehingga dia senang, atau dia beribadah karena ingin dilihat oleh orang lain. Allah akan perlihatkan niat yang sebenarnya dari orang tersebut di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash, ya, banyak orang yang berpuasa, ia tidak dapatkan dari puasa tersebut kecuali al-ju', yaitu rasa lapar, wal 'atash, dan rasa haus. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar, dan banyak orang yang melakukan qiyamul lail, salat pada malam hari, ia tidak dapatkan dari ibadah qiyam tersebut kecuali sebatas begadang. Yakni iza lam yakuni salatu was saumu liwajhillahi ta'ala, ya, maksudnya adalah jika salatnya dan puasanya tersebut bukan karena Allah Azza wa Jalla, fala sawaba lahu, sehingga tidak ada pahala baginya sama sekali. Nabi SAW mengatakan banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapatkan pahala dari puasa tersebut. Yang dia dapatkan sekadar lapar dan haus. Banyak orang yang salat malam, dia tidak dapatkan pahala dari ibadah salat tersebut. Yang dia dapatkan sekadar letih, sekadar capek, sekadar begadang. Kenapa? Karena dalam salatnya dan dalam puasanya dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah karena makhluk, dia beribadah karena manusia, karena ingin dipuji, ingin dipandang, ingin dikatakan sebagai ahli ibadah, ingin dikatakan sebagai orang yang ahli puasa, ahli zakat, ya, ingin dikatakan sebagai orang yang ahli salat malam dan sebagainya. Kata Az-Zahabi, dia tidak dapat pahala karena kenapa? Atas salatnya, atas puasanya. Jika puasanya dan salatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, fala sawabalahu, maka tidak ada pahala baginya. Kama ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, ini diceritakan oleh Az-Zahabi dengan mengambil dari kitab Az-Zawajir karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, dan merupakan perkataan sebagian hukama, bukan perkataan yang diriwayatkan dari Nabi SAW, tapi perkataan orang-orang bijak, ya. Diibaratkan bahwa orang yang riya itu masalul ladzi ya'malu lirriya'i wa sum'ati, perumpamaan orang yang beramal karena riya dan sum'ah, kama salil ladzi yamla'u kisahu hasan, sebagaimana orang yang memenuhi kantongnya dengan pasir. Perumpamaan orang yang beribadah dengan niat riya dan sum'ah
itu seperti orang yang memenuhi kantongnya dengan pasir, ya. Summa yadkhulu suqa, kemudian dia masuk ke pasar, liyashtariya bihi, untuk membeli barang-barang dengan apa yang ada dalam kantongnya tersebut. Fa iza fatahahu quddamal ba'i', ketika dia buka kantongnya tersebut di hadapan penjual, fa iza huwa hasan, ternyata yang ada dalam kantongnya itu adalah pasir atau kerikil-kerikil kecil, ya. Kemudian waduriba bihi wajuhuhu, lalu ditamparlah wajahnya dengan pasir tersebut. Fala manfa'ata lahu fi kisihi siwa maqalatin nasi lahu, hingga tidak ada manfaat baginya dari yang ada dalam kantongnya itu selain pujian-pujian manusia. Apa pujian manusia untuknya? Ma amla akisahu, alangkah penuhnya kantong orang ini. Wala yu'ta bihi syai'a, namun dia tidak diberikan sesuatu dengan pasir tersebut. Fakadzalika allazi ya'malu lirriya'i wasum'ah, maka demikian pula ya orang yang beramal karena riya dan sum'ah. Falaysa lahu min amalihi siwa maqalatin nas, maka ia tidak mendapatkan dari amalnya selain pujian manusia. Wala thawaba lahu fil akhirah, dan dia tidak dapatkan pahala di akhirat. Jadi orang-orang ahli hikmah mengibaratkan orang yang beribadah karena riya dan sum'ah itu seperti orang yang memenuhi kantongnya dengan hasa. Hasa itu adalah batu-batu kecil. Lalu orang tersebut membawa kantong yang berisi batu-batu kecil tersebut ke dalam pasar untuk membeli berbagai macam kebutuhannya. Setelah dia mengambil kebutuhan-kebutuhannya, ingin dia bayar, ternyata ketika dia buka, yang ada dalam kantongnya itu adalah apa? Adalah kerikil-kerikil kecil. Bagaimana dia mungkin bisa membeli barang dengan kerikil-kerikil kecil tersebut? Dia tidak bisa membeli. Yang dia peroleh hanya pujian-pujian dari rumahnya sampai ke pasar. Mungkin banyak orang yang melihat dia, dan orang akan memuji, oh alangkah penuhnya kantong si fulan ini dengan uang. Persangkaan manusia seperti itu. Alangkah penuhnya kantongnya dengan uang. Ternyata sampai dia di pasar, dia tidak bisa membeli sesuatu. Ya. Maka dia malu, dia tertampar wajahnya. Alangkah malunya. Demikianlah ibarat orang yang riya dan sum'ah dalam ibadahnya. Mungkin orang muji, oh fulan ahli solat, ahli sedekah, ahli zakat, ahli tilawah Al-Quran, matanya sampai cekung karena beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia beribadah karena riya, maka di akhirat Allah Azza wa Jalla tidak akan berikan pahala kepadanya. Dia tidak memperoleh selain pujian-pujian dari manusia. Dia tidak memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang tadi yang pergi ke pasar membawa kantong yang berisi pasir. Dia tidak dapatkan barang yang dia inginkan. Dia cuma mendapatkan pujian-pujian dari orang dalam sepanjang perjalanannya dari rumah menuju pasar, namun tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari pasar tersebut. Oleh sebab itu, janganlah seseorang melakukan ibadah karena riya. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min amal, dan kami datang kepada apa yang mereka telah kerjakan dari amal ibadah, faja'alnahu haba'an manthura, lalu kami jadikan amal ibadah tersebut sebagai debu yang bertebangan. Ya'ni al-a'mal allati 'amiluha li ghairi wajhillah, maksud amal yang dijadikan sebagai debu yang berterbangan itu adalah amal-amal yang mereka kerjakan bukan karena mengharapkan keridaan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Abtalna thawabaha, kami gugurkan pahalanya. Waja'alnaha kal haba'il mansur, dan kami jadikan dia sebagai haba'il mansur. Apa itu haba'il mansur? Wa huwal ghubarul ladzi yura fi syia'i syams, yaitu debu-debu yang terlihat dari secercah cahaya matahari. Inilah ganjaran yang akan diterima oleh orang yang riya dalam ibadahnya. Apa ganjarannya? Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amal ibadah itu seperti debu yang berterbangan. Adakah harganya? Debu yang berterbangan ketika cahaya matahari masuk melalui suatu celah, itu ada debu yang berterbangan. Apakah ada harga bagi debu tersebut? Tentu tidak ada. Demikianlah ibadah yang dilakukan karena riya, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Az-Zahabi, wa sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man najah, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah keselamatan itu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, alla tukhadi Allah, bahwa kamu tidak menipu Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kaifa yukhada Allah? Orang tersebut bertanya lagi, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala ditipu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, anta amala amalan amaraqallahu wa rasuluhu bihi
wa turidu bihi ghaira wajhillah. Maksud yang menipu Allah Subhanahu wa taala itu, kata Rasulullah, adalah bahwa kamu mengerjakan suatu amal yang Allah dan Rasulnya perintahkan, sedangkan kamu mengerjakannya tidak menginginkan pahala dan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaqir riya'a fa innahu syirkul asgharu. Jauhilah oleh kamu riya, karena riya itu termasuk syirik kecil. Wa innal mura'iya yunada alaihi yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya orang yang riya akan dipanggil pada hari kiamat ala ru'usil khalaiq, di hadapan semua manusia, bi arba'ati asma, dengan 4 nama. Jadi kata Az-Zahabi, jauhilah oleh kalian riya, karena riya itu termasuk syirik kecil. Syirik kecil bukan berarti boleh dilakukan, tapi syirik kecil itu bisa menggugurkan amal yang dikerjakan oleh seseorang dan menyebabkan amalnya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Wa innal mura'iya yunada alaihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya seorang yang riya akan dipanggil pada hari kiamat di hadapan semua manusia bi arba'ati asma, dengan 4 nama. Ya mura'i, wahai orang yang riya. Ya ghadiru, wahai orang yang curang. Ya fajiru, wahai orang yang berbuat dosa. Ya khasiru, wahai orang yang merugi. Dhalla amaluka, telah sia-sia amalmu. Wa batula ajruka, dan telah hilang pahalamu. Fala ajra laka indana, engkau tidak memiliki pahala di sisi kami. Izhab, pergilah kamu. Fakhuz ajraka mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi'u. Pergilah kamu dan ambillah pahalamu dari orang yang kamu beramal karenanya. Ya mukhadi'u, wahai orang yang menipu. Jadi pada hari kiamat, orang yang melakukan ibadah karena riya akan dipanggil dengan 4 panggilan. Ya mura'i, wahai orang yang riya. Itu sungguh sangat berat tentunya. Ya ghadir, wahai orang yang curang. Ya fajir, wahai orang yang berbuat dosa. Ya khasir, wahai orang yang merugi. Panggilan-panggilan yang sangat berat, panggilan-panggilan yang sangat menyedihkan. Kemudian amalmu sia-sia, pahalamu habis. Kamu tidak punya pahala di sisi kami. Ambil pahalamu dari orang yang kamu beribadah karenanya, wahai orang yang menipu. Ini tentunya hal yang menjadi pendorong bagi kita semua untuk menjauhi riya dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Wa su'ila ba'dul hukama rahimahumullah. Beberapa ahli hikmah, semoga Allah merahmati mereka, ditanya, manil mukhlis, siapakah orang yang ikhlas itu? Faqala, maka dia menjawab, al mukhlisu allazi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi. Jadi ada orang-orang yang bijak yang ditanya, siapakah orang yang mukhlis, yaitu orang yang ikhlas dalam amal ibadahnya? Maka dia jawab, orang yang ikhlas itu adalah orang yang merahasiakan kebaikan-kebaikannya, amal ibadahnya, amal solehnya, sebagaimana dia merahasiakan keburukan-keburukannya. Kita sebagai manusia terkadang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, dan kita tentu berusaha merahasiakannya. Nah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tentu maksudnya sini adalah kebaikan-kebaikan yang merupakan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah, bukan ibadah yang wajib yang dirahasiakan. Kalau salat wajib 5 waktu misalnya, tidak bisa dirahasiakan karena memang diperintahkan untuk mengerjakannya secara berjamaah, Dan biasanya orang riya itu adalah ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah, Jadi orang yang mukhlis itu siapa? Orang yang merahasiakan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia merahasiakan keburukan-keburukannya. Karena kalau dirahasiakan, maka akan lebih selamat dari riya, lebih jauh dari riya, Oleh sebab itu, kalau kita mengerjakan ibadah dan bisa kita rahasiakan, maka rahasiakanlah. Sebagaimana para salafus salih terdahulu, mereka berpuasa, tidak ada orang yang mengetahuinya, bahkan keluarganya sendiri tidak mengetahuinya. Mereka tilawah Al-Quran, diam-diam. Ketika ada orang yang datang ke rumahnya, dia segera tutup mushafnya. Ada orang yang bersedekah, dalam kegelapan, tidak diketahui oleh orang lain, seperti Ali bin Husain Zainal Abidin, tidak diketahui sedekahnya, bahkan dicap sebagai orang yang bakhil. Tapi ketika dia meninggal dunia, baru diketahui bahwa dia menanggung biaya kebutuhan 100 rumah orang-orang fakir di Madinah.
bahkan di punggungnya terdapat bekas hitam karena dia setiap malam memikul geriba air ke rumah orang-orang fakir. Ya, ada orang yang bersedekah dengan diam-diam. Nah, dengan merahasiakan amal ibadah tersebut, maka lebih dekat dan kepada keikhlasan. Ya. Maka rahasiakanlah kebaikan kita sebagaimana kita merahasiakan keburukan kita. Tapi pada zaman sekarang ini banyak orang yang menampakkan pahalanya atau menampakkan amal solehnya. Mungkin dia tilawah, dia katakan alhamdulillah hari ini bisa tilawah 1 juz. Mungkin dia puasa, alhamdulillah bisa berbuka puasa ya dengan keluarga misalnya. Padahal tidak ada yang tahu dan tidak ada yang butuh ya dengan informasi bahwa dia puasa. Alhamdulillah bisa umrah, alhamdulillah bisa haji. Mungkin dia foto di depan Ka'bah dan dia sebarkan. Ya, kalau niatnya supaya mendapatkan pujian dari manusia, maka ya dia terjatuh ke dalam riya dan pahalanya akan sia-sia. Wa qila li ba'dihim, ditanyakan kepada sebagian mereka, ma ghayatul ikhlas? Ya, apa ya puncak keikhlasan itu? Qala, maka dia menjawab, alla tuhibba mahmadatan nas. Puncak dari keikhlasan itu adalah kamu tidak suka pujian manusia. Ya, kalau orang beribadah karena ingin dipuji oleh manusia dan dia tidak beribadah karena tidak dipuji oleh manusia, maka itu di antara ciri orang yang riya. Bertambah kebaikannya kalau dipuji orang, tidak tidak beramal soleh ketika tidak ada yang memuji, maka itu ciri orang yang riya. Orang yang ikhlas itu sama saja bagi dia dipuji atau tidak dipuji oleh manusia. Wa qala al-Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad berkata, tarkul amali li ajlin nasi riya wal amalu li ajlin nasi syirkun. Ya, kata beliau, meninggalkan amal soleh karena manusia itu adalah riya dan beramal karena manusia itu adalah syirik. Maksud perkataan beliau ini adalah jika seseorang sudah bertekad untuk melakukan suatu amal soleh, lalu dia berpikir dalam hatinya, kalau saya kerjakan amal soleh ini, kalau saya kerjakan kebaikan ini, maka ya maka dia akan dipuji oleh manusia, maka saya akan dipuji oleh manusia. Lalu dia tinggalkan amal soleh tersebut, maka itu adalah riya. Ya, kalau dia berniat melakukan amal soleh, sudah mantap hatinya melakukan amal soleh, lalu dia batalkan karena dia meyakini dalam hatinya kalau saya kerjakan saya dipuji oleh manusia, maka dia telah melakukan riya. Kemudian wal amalu li ajlin nasi syirkun. Sedangkan beramal karena semata-mata manusia itu adalah kesyirikan. Karena itulah yang disebut dengan riya tadi, yaitu beramal, mengerjakan amal soleh karena semata-mata mengharapkan pujian dari manusia. Ya, jadi membatalkan amal karena takut dipuji oleh manusia kalau dia mengerjakan, maka itu riya. Dan beramal memang karena ingin mengharapkan pujian manusia, itu adalah kesyirikan. Kata beliau selanjutnya, wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Sedangkan keikhlasan itu adalah Allah jaga kamu dari keduanya, yaitu Allah jaga dari membatalkan niat karena ingin karena khawatir dipuji oleh manusia, dan menjaga seseorang dari beribadah karena mengharapkan pujian dari manusia. Kemudian kata Az-Zahabi, Allahumma afina wa'fu anna. Ya Allah, ya jagalah kami dan maafkanlah kami. Ya. Inilah beberapa keterangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair tentang dua macam syirik, yaitu syirik besar ketika seorang mempersembahkan ibadah menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syirik kecil, yaitu beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari kesyirikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.